Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih bersemangat ya? Jumpa lagi dengan Ibu Rini di Rini Madinah Channel. Belajar menjadi menyenangkan. Mari kita simak video berikut. Pada video pembelajaran kelas 5 semester 1 kali ini, kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, pembelajaran yang kedua. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dan jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Setelah mempelajari materi hari ini, Bu Rini harapkan anak-anak mampu memahami tulang sebagai salah satu organ gerak manusia secara benar, menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia secara tepat, mengolah informasi dari bacaan, dan menentukan ide pokok dari paragraf secara bertanggung jawab, serta dapat membuat gambar cover atau sampul secara benar. Kegiatan apakah ini? Iya, betul. Ini adalah permainan sepak bola. Kegiatan tersebut menggunakan alat gerak apa? Jawabannya kaki. Permainan sepak bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Semua itu mengharuskan semua organ gerak, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Pada pelajaran lalu, kita tahu bahwa burung menggunakan sayap untuk terbang, ikan berenang menggunakan sirip dan ekornya. Hewan dan manusia dapat bergerak karena adanya alat gerak. Alat gerak dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Tulang penyusun rangka adalah tempat melekatnya otot. Tanpa otot, tulang-tulang tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, rangka disebut alat gerak pasif, sedangkan otot disebut alat gerak aktif. Perhatikan gambar rangka berikut ini. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tubuh tidak mempunyai rangka? Tubuh akan lembek dan tanpa daya. Rangka sangat besar gunanya bagi manusia. Kegunaan rangka antara lain yaitu yang pertama, melindungi organ-organ tubuh yang lunak. 2. Tempat melekatnya otot-otot tubuh. 3. Menegakkan dan memberi bentuk tubuh. 4. Membantu bergerak. Dan 5. Tempat pembuatan sel darah merah. Ayo anak-anak hebat, kita berlatih memasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Ini adalah gambar tulang pada lengan manusia. Tulang lengan atas. Tulang hasta. Tulang pengumpil. Tulang pergelangan tangan. Tulang telapak tangan. Ini adalah gambar tulang pada kaki manusia. Tulang paha. Tulang kering. Tulang betis. Tulang tempurung lutut. Tulang pergelangan kaki. Tulang telapak kaki, dan ini tulang jari kaki. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita diberi tubuh yang sempurna sehingga kita bisa beraktivitas seperti menulis, berjalan, berlari, dan berolahraga. Sekarang mari kita bersama-sama membaca sebuah bacaan yang berjudul
penyandang cacat yang sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki, mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swa Prasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tetapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame. Tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki, saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas perseneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di perseneling dan injakan rem. Tidak lupa, dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini, Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari, dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat Kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selularnya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1 sampai 2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun yang lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Nah, menarik sekali ya bacaan tadi.
Walau dalam keterbatasan, Sidik selalu bersemangat. Anak-anak hebat juga harus selalu bersemangat ya. Baik anak-anak hebat, tugas kalian hari ini mencari ide pokok dari bacaan yang telah kita baca bersama. Tulis di buku tugasmu. Asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku. Sebuah buku dapat kita prediksikan isinya, yaitu dengan cara melihat sampul atau cover buku. Apakah cover buku itu? Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Sekarang giliran anak-anak untuk membuat gambar pada cover atau sampul buku. Kalian dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul Kisah Sukses Pengusaha Penyandang Disabilitas yang kita baca tadi. Demikian pembelajaran hari ini. Menyenangkan bukan? Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Kirim ke WA Bu Rini dengan nomor. Oke, don't forget to like, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.